Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk dapat kuliah kembali di perkuliahan mikroprosesor. Mungkin bagi yang sudah pernah di semester lalu saya ajar di perkuliahan probabilitas, sekarang kita bertemu kembali meskipun dalam kondisi masih terbatas seperti ini, yaitu dengan daring. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang kontrak perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan pengantar dari perkuliahan mikroprosesor. Baiklah, saya akan share terlebih dahulu. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum mengisi kuesioner ya, yang ada di e-learning ataupun Telegram, linknya silahkan untuk mengisinya. Nah, itu nanti akan saya jadikan acuan untuk kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati di dalam satu semester ini. Baik, ini saya akan share kontrak perkuliahannya terlebih dahulu. Oke. Nah, mana nih? Kok belum tershare? Nah, di sini kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini berdasarkan dari kuesioner yang sudah Anda isi. Itu ada 16 kemarin. Ada 16 yang mengambil mata kuliah ini sekitar 24. Saya rasa sudah mewakili dari keputusan itu semua. Dan yang belum mengisi silahkan untuk mengisinya. Nah, standar kompetensi dari perkuliahan mikroprosesor ini apa? Yaitu mahasiswa nanti akan mengetahui fungsi mikroprosesor, ya, dasar-dasar dari mikroprosesor. Kemudian dia akan mampu merancang pemetaan memori pada sistem minimum. Kemudian mampu merancang antarmuka chip digital yang terhubung dengan mikroprosesor, mampu memprogram mikroprosesor untuk aplikasi tertentu menggunakan bahasa assembly atau bahasa pemrograman C. Bisa salah satu. Nah, umumnya untuk saat ini memang kita lebih mengembangkan lebih banyak menggunakan bahasa pemrograman C. Karena lebih manusiawi ya, bahasa pemrograman C ini masuk ke dalam kategori bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa assembly ya tingkat rendah karena hanya mesin-mesin saja yang bisa memahami. Meskipun manusia bisa memahami, tetapi agak sedikit sulit memahaminya. Nah, baik ya. Kemudian di dalam silabus yang akan kita pelajari di sini nanti antara lain yaitu pengantar mikroprosesor, kemudian bagaimana membuat sebuah blok diagram dari sistem minimum, kemudian di sini ada pemetaan memori, lalu membangun minimum sistem, kemudian pemrograman bahasa assembly, akuisisi data, kemudian ada antarmuka menggunakan PPI, lalu ada komunikasi serial RS232. Referensi yang bisa digunakan, saya sematkan di e-learning, ada beberapa yang bisa di-download di sana, e-booknya silahkan di-download. Jadi ada beberapa yang tidak bisa di-download, belum ada e-booknya, hanya terbatas untuk e-booknya. Nah, tata tertib perkuliahan ini saya rangkum dari kuesioner kemarin ya. Jadi perkuliahan kalau saya lihat di e-learning tadi, nah di kuesionernya itu perkuliahan dimulai pukul 1. Nanti jika tidak dalam kondisi urgent, artinya nanti mungkin bisa sewaktu-waktu berubah, paling tidak toleransinya 10 menit seperti hari ini.
Seperti hari ini, nanti saya akan infokan di Telegram. Semua komunikasi nanti mungkin akan lebih banyak lewat Telegram. Nah, penyampaian materi dan penjelasannya akan lebih banyak melalui video. Berarti artinya Anda belajar mandiri dari video-video yang saya sematkan di e-learning sesuai dengan kuesioner yang Anda isi. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti ada beberapa kali kita juga akan melakukan Zoom meeting semacam ini. Mungkin maksimal 4 ya, maksimal 4 kali saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kegiatan diskusi akan dilaksanakan dengan teks tertulis melalui kolom yang sudah disediakan di e-learning. Nah, nanti seperti hari ini kan di bawah sendiri itu ada diskusi 1, nah, semacam itu. Anda masuk ke sana dan kemudian membuat topik untuk diskusi, lalu kita nanti diskusikan di sana. Silahkan dari masing-masing mahasiswa itu nanti memberi masukan, memberi sanggahan di sana. Dan itu dilakukan, diskusi ini dilakukan setelah mahasiswa itu menyimak dan belajar mandiri dari materi yang telah di-share dosen di e-learning. Dan dilakukan waktu diskusinya yaitu ketika perkuliahan ini berlangsung di jam kuliah, yaitu mulai dari jam 1 sampai jam 15.30. Nah, topik diskusi itu silahkan mahasiswa sendiri yang membuat. Nah, nanti di luar itu kadang saya yang akan membuat topik diskusi di sana, jadi boleh silahkan mahasiswa itu membuat topik diskusi di kolom diskusi. Asalkan di sana nanti tidak keluar dari bahasan silabus yang dijelaskan pada pertemuan tersebut. Misalkan di sini pada pertemuan kali ini membahas mikroprosesor saja, berarti apa yang dibahas di diskusi ya nanti tentu yang berkaitan tentang mikroprosesor, hal-hal yang berkaitan tentang mikroprosesor. Nah, kemudian mahasiswa wajib mengisi absen yang disediakan dosen di e-learning. Selain yang disediakan oleh prodi, mahasiswa juga akan mengisi di e-learning ini. Jadi pola belajar lebih banyak mandiri. Hal ini karena kita sadar ya bahwa kita itu bukanlah SLTA lagi, bukan SMA lagi yang harus dicekoki dengan ilmu, tetapi kita lebih banyak mengeksplor. Sebagai mahasiswa kita lebih banyak mengeksplor kemampuan kita secara mandiri. Nah, kemudian lebih banyak bertanya dalam bentuk diskusi, yaitu forum. Nah, nanti apabila ada mahasiswa yang bertanya, silahkan ada kawannya yang lain menanggapinya, atau dari dosen nanti meluruskan apabila jawaban dari mahasiswa yang lain itu kurang pas, gitu kan. Nah, kemudian mahasiswa boleh mengkritisi dosen dengan cara yang anggun. Apabila dosen salah, misalkan ya, boleh mengkritisi, ya, mengkritisi dengan cara yang baik. Nah, ini tata tertib perkuliahan yang pertama. Dari sekian ini, ya, dari yang pertama ini, apakah ada masukan sebelum kita ke tata tertib ke selanjutnya? Nah, ini saya rangkum dari kuesioner kemarin yang Anda isi. Nah, tidak ada, berarti kita lanjutkan. Baik, Pak. Ya, Pak. Kemudian tata tertib perkuliahan selanjutnya, nah, diskusi online dan daftar hadir akan masuk ke dalam penilaian, ya, ini sesuai dengan permintaan Anda. Kemudian mahasiswa dituntut lebih banyak belajar mandiri. Nah, kemudian mahasiswa dipersilahkan untuk dapat mengikuti perkuliahan meskipun terlambat. Lalu di situ nanti ada pengumpulan tugas harus tepat waktu, ya, ini ada sedikit tambahan dari saya. Pengumpulan tugas harus tepat waktu dan hanya melalui platform yang ditentukan oleh dosen. Ya. Ya, ini yang terpenting. Jangan sampai di akhir-akhir perkuliahan, karena saya tidak akan menerima lagi. Saya tidak akan punya waktu untuk mengecek tugas itu. Kemudian dilarang keras mencontek atau plagiasi punya teman atau orang lain. Jika dilanggar, ini akan saya koreksi memang ini. Dilanggar nilainya E, ketika Anda mengambil dari sumber lain, ya, harap mengubah redaksinya dan mencantumkan sumbernya. Nah, ini jika dilanggar nilainya E.
Nah, mahasiswa yang menyalahi aturan atau etika akademis akan tidak lulus. Itu yang menjadi tata tertib di dalam perkuliahan ini. Nah, kalau sudah jelas dengan tata tertib ini, maka kita akan sepakati ini, ya, kita sepakati bersama untuk supaya di dalam perkuliahan ini berjalan dengan baik. Lalu di sini mengenai penilaian, ya. Nah, ini data sesuai dengan kuesioner. Nah, karena pilihan Anda itu kemarin proporsionalnya itu kurang pas, jadi saya kembalikan dengan proporsi yang sudah ditetapkan oleh UIN. UAS 35, UTS 35, absensi dan diskusi 15. Ini ada 15. Kuis tugas harian itu 15%. Nah, dari penilaian ini ada yang masih keberatan? Saya, Pak. Ya. Siapa nih? Tinggi kali, Pak. 35, Pak. Agung, Pak. Agung yang mana orangnya? Ya, tinggi. Ini standar yang digunakan oleh UIN. Yang di kuesioner itu kan Anda memilih berapa? 20, 25 ya. Itu terlalu rendah untuk UTS dan UAS. Ya. Terlalu rendah. Nggak bisa dikurangin sedikit lagi, Pak. Bagaimana kalau cuma 30 gitu, Pak? 30 nanti dioper ke dioper ke kuis sama absensi gitu, Pak. Absensi ini tetap 15, saya tidak bisa menambahkan absensi untuk saat ini. Untuk kondisi apa namanya daring semacam ini maksimal saya buat seluruhnya absensi dan diskusi itu 15%. Nah, mungkin kalau kita oper ke sini nggak masalah. Kuis tugas harian atau kuis. Tuh. Kalau memang saya dioper, ya kita oper. Jadi untuk tugas harian dan kuis itu 25%. UTS 30%, UAS itu 30%. Nanti data perubahan ini silahkan di-download di e-learning. Oke ya. Jadi kuis tugas harian itu 25%, ya. Jadi artinya nanti memang benar-benar di sini sesuai dengan tata tertib tadi, kuis tugas harian ini harus dikerjakan sendiri, dikerjakan secara mandiri. Poinnya besar, tinggi. UTS itu 30, UAS 30%. Baik ya, sepakat ya di sini. Dan ini harus tepat waktu dalam pengumpulan tugas, UTS, UAS. Nah, tepat waktu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Semisal nih, Pak, kan learning tuh sering error, Pak. Jadi kalau misalkan pas ketika pengumpulan error gimana tuh, Pak? Nanti errornya kenapa dulu, kan dicek. Ada batas waktu, nanti errornya kenapa? Karena saya pengelola e-learning. Di sini saya pengelola e-learning, errornya itu semacam apa, nanti saya cek dulu. Nah, di semester 3 kemarin sering susah login, Pak. Yang katanya server sedang error, sedang error terus, Pak. Itu masalah semacam itu biasanya itu tergantung jaringan. Banyak yang mengalami semacam itu, jaringannya ganti ganti ke jaringan lain atau di restart dulu, di nonaktifkan dulu wifi-nya, atau bisa jadi masalah browsernya harus ganti. Nah, itu berkaitan dengan cookie yang tersimpan di sana, session atau cookies yang tersimpan itu. Nah, kalau masalah lebih dalam ke servernya mungkin PT IPD, tetapi kalau masalah untuk yang hal-hal yang administrasinya itu
saya bisa menangani. Nah, mungkin nanti errornya apa akan dicek dulu. Nanti kan tentu di sini ada waktu pengumpulan tugas 1 minggu. Nah, di luar dari itu nggak mungkin kan dalam 1 minggu itu error terus. Nah, makanya di dalam pengumpulan tugas ini harus tahu, jangan nunggu yang lain. Artinya kan tadi kesepakatan tadi sudah ada, ya, kesepakatan tadi sudah ada. Biasanya kan numpuk di akhir-akhir. Nilainya numpuk di akhir-akhir. Pengerjaan tugas numpuk di akhir-akhir. Besok mau selesai, malam ini dikerjakan. Nunggu kawannya, copy paste. Nah, itu nanti akan terdeteksi di sini. Oke ya. Nah, itu tadi tentang tentang kontrak perkuliahan. Kira-kira apakah ada pertanyaan tentang kontrak perkuliahan? Belum ada, Pak. Nah, ini yang dari Pekanbaru, ada berapa orang yang ada di sini? Apakah saya rasa jaringannya memang sulit ya untuk Zoom semacam ini? Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan ke materi. Kita lanjutkan ke materinya. Nah, pengantar mikroprosesor. Dari kalian semua ini ada yang sudah tahu mikroprosesor? Pernah tahu fisik mikroprosesor? Apa dalam bayangan Anda? Prosesor laptop itu, Pak. Ya, prosesor laptop. Chip. Mungkin ada yang tahu ya itu prosesor ya, itu prosesor. Bentuk dari mikroprosesor, mikroprosesor. Oke ya, kita coba jelaskan secara definisi. Nah, nanti agenda kita untuk hari ini yaitu definisi mikroprosesor, kemudian ada sejarah mikroprosesor itu seperti apa, kategori mikroprosesor, arsitektur mikroprosesor itu bagaimana. Oke, apa sih sebetulnya mikroprosesor itu? Nah, mikroprosesor ini sebetulnya diadopsi dari 2 kata, ya. Dua kosakata ya, bahasa Inggris yang terdiri dari kata mikro, ya, mikro yang berarti di situ adalah ukurannya yang kecil pada skala metrik, kira-kira sebesar 10⁻⁶ min 6 meter ya, min 6 meter. Nah, dan prosesor yang berarti pengolah di situ. Nah, jadi jika kita gabungkan mikroprosesor ini menjadi sebuah arti secara kamus ya, tapi di sini belum cukup menggambarkan secara jelas. Jadi suatu pemroses yang kecil menjadi mewakili yang dimana di situ mewakili yang sebenarnya menjadi esensi dari mikroprosesor. Nah, jadi secara fisik di sini mikroprosesor ini adalah sebuah keping IC yang tersusun oleh jutaan, bahkan miliaran transistor semikonduktor. Kalau kita lihat, ya, dulu komputer pertama kali itu hanya tersusun dari transistor-transistor. Nah, akhirnya di sana dibuatlah sebuah teknologi yang mulai berkembang, yaitu teknologi chip, ya, transistor semikonduktor. Nah, maka terbentuklah suatu mikroprosesor. Ya, semacam chip di sana sebetulnya. Nah, jadi tampilan visual dari mikroprosesor ini memang berupa sebuah chip, sama seperti chip ya, namun arsitekturnya itu arsitektur di dalamnya itu lebih kompleks jika dibandingkan dengan IC digital.
Kalau IC digital itu memiliki fungsi yang sederhana, yang tidak fleksibel, ya, artinya tidak bisa diprogram kembali, ya, maka di dalam mikroprosesor ini dia memiliki fungsi yang kompleks, yang lebih fleksibel, diperuntukkan untuk apa gitu, ya, sesuai dengan kegunaannya. Nah, jadi biasanya sebuah mikroprosesor itu dirancang untuk memiliki fungsi dasar. Nah, fungsi dasarnya apa? Yaitu melaksanakan perintah dalam bentuk program. Jadi bisa diprogram, mikroprosesor itu bisa diprogram sesuai dengan kegunaannya. Nah, kemudian melakukan perhitungan dan menyimpan hasil perhitungan. Karena di dalam mikroprosesor itu ada ALU, ada CPU, ya, dan ada memori. Itu gambaran dari mikroprosesor. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, contoh chip mikroprosesor ini semacam ini, kecil. Nah, ini mikroprosesor yang bisa diprogram. Ini ada ini zaman dulu ya, zaman dulu. Ini serinya adalah C8085. Ya, biasanya mikroprosesor itu kan bisa di-flash. Kalau zaman dulu di-flash dengan menggunakan ultraviolet, ya, ada alatnya. Ya, jadi program itu bisa di-flashing atau kalau sekarang kan Arduino ya, microcontroller semacam itu Arduino ya. Arduino, semacam Arduino, kalau Arduino kan di situ menggunakan elektrik dalam memflashing program. Kalau zaman dulu mikroprosesor ini dia hanya menggunakan macam-macam ya. Ada menggunakan cahaya untuk mengisi programnya, untuk memflashing programnya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari mikroprosesor. Nah, ini ada lagi AMD ID8086B. Nah, dia memiliki prosesor ini memiliki kecepatan 5 MHz. Di mana di situ 40 pin dengan modelnya, ini ceramic DIP ini adalah model dari mikroprosesor. DIP ini adalah modelnya semacam ini. Model mikroprosesor DIP. Panjang, terus ada kaki-kaki semacam itu. Nah, ini ada 40 pin. Kemudian ada Intel 80286. Nah, ini kecepatannya adalah 4 MHz. Nah, di dalam komputer itu kan biasanya ada yang namanya frekuensi ya. Frekuensi atau kecepatan semacam ini, 4 MHz. Prosesornya berapa sih? 1,3 giga. Nah, itu merujuk kepada seberapa cepat prosesor itu mengolah data, memproses data. Ya. Kalau di sini untuk yang Intel 8026 itu 68 pin keramik LCC. Ya, di situ ada Intel dengan seri yang macam-macam. Ini Intel ini 25 MHz. 100 pin plastik OFP. Sirik itu 33 Hz. Nah, ini contoh-contoh mikroprosesor. Nah, ini ada Intel Pentium Pro. Ini prosesor zaman dulu nih. 200 MHz. Ini masih rendah-rendah kecepatannya. Intel Pentium D820, Intel Core 2 Duo. Nah, ini sudah 1,8 giga. Nah, ya. 1,8 GHz. Nah, Intel Core 2 Duo 1,2 GHz. Kalau kita belajar di arsitektur komputer, mungkin nanti akan belajar semacam ini. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatan prosesor itu, yaitu ini menandakan bahwa seberapa cepat sih komputer prosesor itu dapat memproses data. Nah, Intel Core 2 Duo ini berarti di dalam satu chip ini dia memiliki 2 core ya, 2 core. Nah, perkembangan saat ini sampai ke i7 ya, i9, i7. Nah, itu core-nya di dalamnya sudah banyak sekali di sana core-nya. Inti dari prosesornya. Nah, ini contoh-contoh prosesor. Nah, kalau kita bandingkan, perbandingan ukuran MPU ini singkatan dari mikroprosesor ya. Nah, kalau kita bandingkan di sini ukurannya Intel prosesor Pentium 2. Itu kecil.
dibandingkan dengan Pentium biasa yang satu prosesor. Nah, ini lebih kecil, bahkan suatu saat nanti ukuran prosesor ini akan menjadi lebih ke bentuk nano, ya. Nano teknologi ini sekarang kan sudah berkembang, dan mungkin suatu saat semua karena teknologi nano ini berkembang, maka mungkin suatu saat setiap setiap makhluk hidup itu sudah mempunyai, akan disuntikkan chip, ya, seperti di film apa itu, ada di film, lupa saya judulnya. Di sana setiap makhluk hidup itu diinjeksikan suatu chip, ya. Jadi orang itu akan terdeteksi oleh datanya, akan terrekord kesehatannya bagaimana, terus kemudian apa saja, jadi semacam itu nanti. Karena perkembangan teknologi core atau mikroprosesor ini ke arah nanoteknologi. Nah, lalu sekarang kita bicara sejarah mikroprosesor. Sejarah mikroprosesor ini diawali dari Intel 4004, ya. Transistor count jumlahnya itu ada 2.300. Ya, kalau kita lihat, ini mikroprosesor ini mulai populer, ya, di tahun sekitar 1970 di situ, ya, dan dianggap sebagai produk generasi keempat dari perkembangan nanoteknologi di bidang elektronika. Nah, di mana tabel ini menunjukkan gambaran sekilas tentang mikroprosesor. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa Intel Corporation itu, ya, karena kita lihat di sini, ini yang paling sederhananya, ya, Intel 4004 ini mikroprosesor yang paling sederhana. Hanya bisa digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan saja ini. Dulu waktu pertama kali muncul, ya, untuk kalkulator lah istilahnya. Nah, jadi Intel Corporation kalau kita lihat di sini adalah salah satu perusahaan pengembang mikroprosesor yang sangat berhasil dalam mengembangkan produknya. Hampir semua mikroprosesor, kalau kita lihat, hampir semua mikroprosesor itu dimunculkan atau dibuat oleh Intel di daerah Silicon Valley sana. Nah, namun demikian, itu sebenarnya masih banyak pabrikan lain yang mengembangkan mikroprosesor, seperti misalkan Zilog, ya. Ini Zilog, terus kemudian Motorola, ya. Di situ ada Motorola, kemudian ada Microchip dan lain sebagainya. Zilog ini yang paling terkenal dulu setelah Intel. Ya, setelah Intel yang paling terkenal adalah Zilog. Nah, dan mikroprosesor yang ini, buatan Intel ini dianggap sebagai cikal bakal dari mikroprosesor modern yang ada saat ini. Tuh. Ini gambar dari perkembangan mikroprosesor. Ya, ada Intel 404 itu jumlah transistor transistor silikonnya, ya, semikonduktornya yang ada di dalam hanya 2.300. Ya, ini dibuat 1971. Pembuatnya adalah Intel. Nah, prosesnya itu 10 mikrometer. Nah, areanya 12 mm persegi. Sampai yang terakhir quad core, titanium, tukwila, dan seterusnya. Nah, ini perkembangan sejarah mikroprosesor. Nah, mungkin di dalam perkuliahan ini nanti ada istilah-istilah yang perlu kalian pahami, ya, istilah-istilah umum yang biasa dipakai di dunia elektronika, di dunia komputer, ya. Di situ ada bus, ada kelompok instruksi, ya, yang harus dipahami. Kelompok instruksi ini adalah instruksi set, ya, kalau kita Inggriskan. Kemudian panjang kata, word length, cache memory, ya. Terus kemudian ada kecepatan clock di situ, clock speed. Nah, jadi bus di sini apa? Bus di sini kalau kita artikan adalah seperangkat konduktor, jalur, ya, sebuah jalur dalam
bentuk konduktor, seperangkat konduktor yang dimaksudkan untuk mengirim data. Mengirim data, kemudian alamat, atau di sana mengontrol informasi ke berbagai elemen dalam mikroprosesor itu sendiri. Nah, biasanya di dalam bus ini, biasanya mikroprosesor itu akan memiliki tiga jenis bus ya, 3 jenis bus. Itu ada bus data, jalur data. Bus itu kita anggap sebuah jalur ya, untuk mengangkut apa istilahnya? Ya jalur, kita asumsikan jalur. Bus data, kemudian ada bus kontrol, kemudian ada bus alamat. Nah, lebar bus ini, besarnya bus ini atau lebarnya bus ini tergantung dari prosesornya itu sendiri. Misalkan prosesor 8 bit. Ya, prosesor 8 bit. Berarti busnya ini nanti akan menyesuaikan dengan jenis prosesor tadi. Kemampuan prosesor dalam mengolah data. Berarti 8 bit ini, arti prosesor 8 bit ini berarti si prosesor tadi mampu mengolah data 8 bit, sebanyak 8 bit. 8 bit itu mulai 0 sampai 7. Ya. Kalau di digital kan datanya 01, 01 sampai 7. Nah, 8 bit ini berarti bisa mengolah data dengan lebar 8 ya, 8 bit ya. Jadi berarti dia akan mempunyai bus dengan lebar 8 bit. Kemudian yang kedua itu adalah set instruksi. Nah, di situ set instruksi ini adalah kelompok atau kelompok perintah ya. Namanya saja set. Set itu kelompok instruksi. Nah, kelompok perintah yang dapat dipahami oleh mikroprosesor. Jadi kelompok instruksi ini adalah sebuah antarmuka ya, antara perangkat keras dengan perangkat lunak program. Nah, jadi instruksi ini adalah antarmukanya untuk di dalam perangkat keras dan perangkat lunaknya, programnya. Jadi contohnya saja instruksi untuk memerintahkan prosesor untuk mengganti misalkan, untuk mengganti transistor yang relevan untuk melakukan pemrosesan data. Nah, misalnya ditambahkan A, B, nah, digunakan untuk menambah dua angka yang tersimpan dalam register A dan B. Nah, kemudian ada word length. Word length ini berkaitan dengan panjang kata ya. Jadi jumlah bit dalam bus data internal itu suatu prosesor atau jumlah bit yang dapat diproses oleh suatu prosesor itu pada suatu waktu. Ini berapa panjang word length-nya. Jadi itu merujuk pada jumlah bit dalam bus data internal. Nah, misalkan prosesor 8 bit itu akan memiliki bus data ya 8 bit juga. Register 8 bit dan akan melakukan pemrosesan 8 bit tadi pada suatu waktu. Nah, bagaimana kalau bitnya lebih tinggi? Nah, untuk melakukan operasi bit yang lebih tinggi, misalkan 16 bit ya, di atas 8 bit, itu 16 bit, ada 32 bit, ada 64 bit saat ini. Sudah paling banyak ya. Nah, itu bagaimana? Itu mikroprosesor itu akan memecahkannya ya, dipecah-pecah terlebih dahulu prosesnya. Dipecah-pecah terlebih dahulu menjadi serangkaian operasi 8 bit. Jadi komputer tersebut, prosesor tersebut walaupun dia 32 bit terus kemudian 16 bit, maka dia akan memecah terlebih dahulu menjadi 8 bit supaya ini akan memudahkan di dalam proses pengolahan tadi, word length-nya, proses pengolahan data. Nah, kemudian ada cache. Cache memory ini apa? Cache memory ini adalah sebuah memori akses ya. Memori akses yang sifatnya acak ya, yang terintegrasi ke dalam prosesor. Jadi
prosesor itu kalau tanpa adanya case, tentu di dalam proses komputasinya itu akan terjadi bottleneck. Bottleneck itu misalkan ya, kalau kita memproses, tidak akan terjadi lag atau stuck ya, stuck istilahnya, stuck, berhenti. Jadi karena dia dialiri terus oleh proses data yang secara terus-menerus tanpa adanya sebuah memori. Nah, jadi memori akses yang sifatnya acak ini itu akan terintegrasi dengan prosesor. Jadi prosesor ini dapat mengakses data dalam memori cache lebih cepat daripada menggunakan RAM biasa. Jadi fungsinya untuk menyimpan sementara nanti. Apa sih yang akan diproses? Misalkan prosesor CPU-nya ya, CPU-nya itu akan memproses data. Data A diantrikan, kemudian dia akan diproses. Kemudian datang lagi data B. Nah, data B minta diproses lagi. Nanti kan akan berjubel di bus tadi, akan berjubel di seperangkat konduktor yang disebut bus tadi. Nah, kalau sudah berjubel di sana, tentu di sana nanti akan terjadi bottleneck. Maka dari itu, di dalam rancangannya, prosesor ini akan memasukkan proses tadi ke dalam antrian. Nah, jadi semacam itu. Antriannya yaitu menggunakan RAM ataupun cache. Nah, ini cache memori ini bisa dikenal juga sebagai memori CPU. Nah, jadi untuk menyimpan data atau instruksi yang sering dirujuk oleh perangkat lunak atau program selama operasi. Sehingga di sini akan meningkatkan sebuah kecepatan operasi yang secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah clock speed. Nah, clock speed ini dia akan menggunakan sinyal clock untuk mengontrol laju instruksi ya, yang akan dijalankan. Ini clock speed. Jadi fungsinya dia akan mengontrol instruksi yang dijalankan, kemudian dia akan mensinkronkan komponen internal lainnya dan untuk mengendalikan transfer data. Nah, jadi untuk kecepatan clock ini dia akan mengacu ke di mana sebuah mikroprosesor itu menjalankan instruksi. Itu istilah umum yang mungkin bisa Anda pakai nanti di dalam pemrograman mikroprosesor atau mikrocontroller. Nah, kategori mikroprosesor. Nah, di sini ya, kategori mikroprosesor. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, berdasarkan skala sistemnya, ya, itu terdapat dua kategori sistem mikroprosesor. Ya, mikroprosesor yang kiri itu mikroprosesor untuk aplikasi umum, ya, yang arah ke kiri, mikroprosesor Central Processing Unit yang terdiri dari ALU di sini mikroprosesor, ada CU control unit, ada register. Nah, di sini dibagi dua, ke arah general purpose atau specific purpose. Mungkin bagi yang sudah nanti mengambil mata kuliah sistem embedded di komputer, di teknik komputer, nanti akan paham lagi tentang ini. Nah, jadi di sana ini dasar dari sistem embedded sebetulnya. Nah, di situ akan dibagi dua, yaitu general purpose dan specific purpose. Nah, jadi mikroprosesor kalau di sini ini bisa diasumsikan sebagai komponen fundamental, komponen dasar dari sistem yang lebih kompleks, sistem yang berada di atasnya. Ya, mikroprosesor itu bisa untuk membangun mikrocontroller, bisa untuk membangun sistem minimum, mikrokomputer, bisa membangun sistem embedded. Nah, ini core-nya. Core-nya adalah yang hijau ini, mikroprosesor. Jadi intinya. Nah, itu komponen fundamentalnya ada di sana. Ya. Jadi mikroprosesor itu pertama kalau kita bayangkan sama halnya dengan IC, hanya saja mikroprosesor ini bisa diprogram kembali. Sifatnya adalah fleksibel. Nah, yang pertama adalah
bagaimana kalau mikroprosesor itu masuk ke dalam general purpose? Nah, yang dimaksud dengan mikroprosesor ini tujuan umum atau general purpose itu adalah bahwa sistem mikroprosesor yang dirancang untuk mengerjakan tugas ini, tugas-tugas atau task ya, yang disebut umumnya di dalam komputer, mikrokomputer di dalam komputer itu disebut dengan task atau tugas-tugas ya. Ya, secara umum itu misalnya untuk menghitung, misalkan mencetak, menyimpan data dan lain sebagainya. Nah, ciri-cirinya apa untuk mikroprosesor yang digunakan secara umum ini? Ciri-ciri dari sistem seperti ini itu biasanya diperlengkapi dengan piranti antarmuka, baik input maupun output. Nah, antarmuka ini untuk memudahkan manusia, untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan mikroprosesor tersebut atau sistem yang menerapkan mikroprosesor. Nah, mungkin kalau mikroprosesor ini digunakan untuk kebutuhan umum, ya, itu adalah contohnya adalah PC, laptop, ya, desktop. Nah, dalam CPU, ya, jangan berasumsi bahwa CPU kan kalau kita beli komputer itu kan ada motherboard, ya. Di dalam motherboard itu dianggap CPU itu adalah CPU gitu kan. Tapi di dalam mikroprosesor sendiri sebetulnya juga ada CPU. Nah, Control Processing Unit, di mana di dalam CPU itu tadi dibagi menjadi ALU, ada memori, ada register dan semacamnya, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di dalam motherboard komputer, di situ kan ada prosesor ya. Nah, prosesor itulah yang sebetulnya masuk ke dalam kategori general purpose ini. Nah, sistem yang sistem umum ya, sistem umum yang masuk ke dalam general purpose ini yaitu adalah itu tadi yang menggunakan mikroprosesor ya, sistem minimum. Kemudian ada mikrokomputer, barulah di atasnya apalagi komputer PC ya. Nah, ini untuk yang general purpose. Jadi untuk skala kecilnya minimum sistem, untuk skala di atas minimum sistem adalah mikrokomputer. Mikrokomputer ini contohnya apa? Mungkin Anda sudah pernah dengar Raspberry Pi, kemudian ada Odroid. Nah, itu salah satu contoh mikrokomputer. Ya, jadi ada sistem minimum, mikrokomputer, dan lain sebagainya. Nah, pada skala yang lebih besar, minimum sistem ini, kalau kita lihat masih di dalam general purpose ini, itu akan dikembangkan menjadi mikrokomputer. Contoh dari mikrokomputer ya tadi, Raspberry Pi, Odroid, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk yang sebelah kanan, ya itu ada specific purpose system. Nah, specific purpose system ini itu kalau kita lihat namanya di sini, mikroprosesor ini ditujukan atau dirancang hanya untuk keperluan tertentu. Ya, oleh karena tujuannya itu adalah untuk keperluan kebutuhan tertentu, tujuan tertentu yang spesifik, maka mikroprosesor ini yang masuk ke dalam specific purpose. Contohnya apa di sana? Adalah microcontroller, kemudian ada sistem embedded. Nah, sistem embedded ini umumnya adalah sebuah sistem yang dibangun menggunakan microcontroller. Tak jarang menggunakan mikroprosesor. Nanti kita akan lihat di pertemuan selanjutnya apa perbedaan antara mikroprosesor, microcontroller, kemudian mikrokomputer. Nah, supaya kita tahu gambarannya. Nah, jadi kalau misalkan untuk tujuan spesifik ini, itu biasanya mikroprosesor ini dilengkapi dengan ADC di dalamnya ya. Sudah dilengkapi dengan ADC, ada timer, ada port I/O, kemudian ada di dalamnya ada apa lagi? Itu tadi input output ya, input output, ada timer counter, ada PWM misalkan ya. Nah, pada skala sederhana kita sebutnya untuk mikroprosesor spesifik purpose ini adalah microcontroller. Nah, kalau skala yang lebih kompleks,
Ya, mikroprosesor ini di atasnya microcontroller yaitu disebut dengan sistem embedded. Jadi baik microcontroller ataupun embedded system itu keduanya memiliki fungsi yang sama dan berada pada kategori yang sama. Jadi yang membedakan di sini itu adalah keduanya adalah pada fitur pirantinya, kapasitas memori, ya, kemudian perangkat antarmukanya dan lain sebagainya. Tuh. Ini perbedaan dari kategori MPU. Kategori MPU. Nah, kalau kita lihat ya, arsitektur mikroprosesor. Di sini. Arsitektur mikroprosesor itu ada beberapa rancangan arsitektur mikroprosesor yang diantaranya adalah von Neumann, Princeton von Neumann arsitektur, kemudian ada Harvard, ya. Dua ini yang paling umum dipakai. Kemudian ada mungkin Anda sudah pernah dengar Arduino itu adalah arsitektur yang dipakainya itu adalah Alf and Vigard atau disingkat dengan AVR, ya. Arduino. Arsitektur yang dipakai oleh Arduino, IC-nya itu, IC kecilnya itu adalah microcontroller namanya. Microcontroller di mana prosesornya itu arsitekturnya adalah AVR. Alf and Vigard dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan sekarang ini saat ini itu sudah berkembang ke perkembangan arsitektur ARM. Kayak HP, misalkan HP, Android itu sudah arsitekturnya menggunakan arsitektur ARM. Kalau kita fokus ke mata kuliah itu sudah lebih ke jauh lagi nanti. Tahapannya 1 semester tersendiri untuk membahas masalah itu. Nah, lalu di sini ada pertama yang sebelah kiri, yang bagian A, ya, itu adalah arsitektur von Neumann, di mana di sini adalah arsitektur konvensional yang kemudian untuk tipe selanjutnya itu diperbaiki kinerjanya oleh desain arsitektur yang lain. Kemudian yang bagian kanan, yang B, ya, jadi awal mulanya itu adalah arsitektur komputer itu menggunakan Princeton. Princeton baru perkembangannya ke von Neumann, ya. Ada von Neumann. Nah, ini arsitektur yang paling lama, ya. Dan ini ada arsitektur yang kedua itu menggunakan Harvard. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang A ini kita bisa kan tadi ada di dalam mikroprosesor ada yang namanya bus, ya. Nah, panah-panah inilah yang disebut dengan bus. Nah, di mana kalau perbedaan kita lihat di sini, von Neumann ini kalau kita amati di sini ada ALU, ada kontrol, kemudian ada memori. Nah, jalur busnya, jalur data dan jalur instruksinya, instruction and data yang bagian A itu adalah menjadi satu. Ya. Jadi jalur data dan instruksi itu menjadi satu. Sedangkan kalau di dalam Harvard itu ketiganya ada jalur data, ada jalur kontrol, ada jalur kontrol ini kita anggap sebagai jalur address, ya, alamat, ya. Jadi ada data, ada instruksi. Nah, ini ada tiga jalur data, ya, untuk mengakses dari memori ke ALU dan kontrol. Jadi sudah terpisah untuk Harvard. Maka proses dengan terpisahnya jalur ini akan lebih cepat lagi dalam memproses datanya. Nah, tuh. Ini kalau kita lihat arsitektur mikroprosesornya. Nah, subelemen dari mikroprosesor itu apa? Subelemennya itu adalah ALU, Arithmetic Logic Unit, kemudian ada CU, Control Unit, kemudian ada register, atau disebut dengan memori. Nah, masing-masing ini apa? Kalau kita artikan bahwa Arithmetic Logic Unit atau disebut ALU ini, dia adalah suatu unit yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika. Aritmatika ya penjumlahan, pengurangan, kali, dan pembagian. Serta aplikasi serta untuk mengeksekusi atau menghandle operasi logika. Jadi komputer itu sebetulnya di dalam
pemrosesnya di dalam prosesornya itu hanya bisa melakukan ini saja, ya, penjumlahan, pengurangan, pengalian, ya, itu saja. Jadi kalau sudah terintegrasi semacam ini, seperti misalkan komputer atau PC, maka dia seolah-olah dapat mengakses apapun, dapat melakukan proses lebih dari yang disebutkan ini, lebih dari operasi-operasi aritmatika dan operasi logika. Nah, jadi kompleks sekali dalam pemrosesannya ini. Nah, karena sebagian besar memang ini yang dilakukan oleh ALU itu, oleh komputer, oleh CPU. Dia tidak bisa mengenal yang namanya Word. Nah, makanya di dalam teknik digital ada istilah, ada proses konversi, ya kan, konversi data, konversi bilangan biner ke heksa, bilangan heksa ke biner dan lain sebagainya. Jadi proses ini yang sebetulnya rumit sekali. Kemudian di sini ada yang selanjutnya adalah control unit. CU ini itu adalah bertugas untuk mengambil perintah dalam bentuk kode biner dari memori program. Menerjemahkan kode dan melaksanakan urutan perintah dari sebuah program yang tersimpan dalam memori program. Nah, ini untuk CU. Lalu register. Register ini memori internal di dalam mikroprosesor, ya, yang memiliki fungsi untuk menyimpan. Ya, untuk menyimpan memori, ya, register ini kalau kita sebut di dalam mikroprosesor itu adalah memori yang digunakan untuk menyimpan atau mengingat alamat address yang diberikan, ya, data sementara dan status mikroprosesornya seperti apa. Ini untuk register. Nah, sekarang bagaimana cara kerja dari MPU atau mikroprosesor ini? Kalau kita lihat, ya sederhana ini, berdasarkan gambar atau arsitektur von Neumann tadi, ya, kalau kita lihat adalah semacam ini arsitekturnya. Di situ ada mikroprosesor, ya. Ya, mikroprosesor, di dalam mikroprosesor itu kan ada ALU, ada control unit, ada register array. Nah, register ini disebut juga memori, ada CU control unit, ya. Ini kan komponen luarnya saja, input, output, memori. Ini memori unit, memori di luar dari mikroprosesor. Jadi mikroprosesor itu tidak akan bisa berfungsi apa-apa, tidak akan bisa menjadi sebuah sistem kalau dia tidak didukung dengan adanya input-output, kemudian ada memori, ada modul-modul yang lain. Karena mikroprosesor ini hanya tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan mikrocontroller. Ya, mikrocontroller itu bisa berdiri sendiri. Arduino, tinggal pakai saja kan. Nah, perlu tinggal memainkan alamat di dalamnya, di sana sudah ada. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini, di dalam dari diagram blok mikroprosesor ini, itu terlihat bahwa sebuah mikroprosesor pada dasarnya itu terdiri dari 3 bagian, ya. Tadi ada ALU, ada register, ada kemudian CU, control unit atau pengendali. Di mana mikroprosesor ini akan terhubung dengan input device, bisa keyboard, bisa sensor, ya, atau potensio dan lain sebagainya. Dan bagian outputnya itu tersusun, dikoneksikan dengan output, ya. Di sini bisa berupa apa output dari komputer itu apa? Outputnya ada monitor, ada printer, ada LCD, ada motor, ada mouse. Nah, maaf, mouse itu input, ya. Ada LCD, ya, outputnya, ada LED, nah, semacam itu. Ya. Serta di bagian memori ada memori unit, ya. Memori unit ini itu adalah mikroprosesor ini akan menjalankan sebuah perintah atau instruksi itu berdasarkan urutan, di mana urutannya adalah yaitu fetch, ya. Fetch di sini artinya kalau kita lihat di sebelumnya, pada gambar sebelumnya. Nah, sebetulnya di sini dia akan
melakukan fetching. Ya, fetch fetch ini adalah menjemput ya, menjemput atau mengambil perintah data yang diperlukan, mengambil perintah dari data yang diperlukan. Lalu memori itu akan mengambil perintah data yang diperlukan dari ALU ya. Kemudian ada proses decode. Proses decode ini adalah pembacaan sandi. Kemudian barulah di situ ada eksekusi. Jadi menjalankan suatu perintah ya, atau mengeksekusi perintah di dalam di dalam mikroprosesor. Nah, jadi sebuah instruksi atau perintah itu pada awalnya ini akan disimpan di dalam memori, di unit memori terlebih dahulu ya, di bagian merah ini, unit memori secara berurutan, sifatnya sequential order. Jadi prosesor komputer itu tidak bisa bekerja secara paralel. Jadi dia bekerja secara sekuensial, mengerjakan mengerjakan suatu tugas tertentu terlebih dahulu. Setelah tugasnya itu selesai, maka dia akan mengerjakan tugas yang lainnya. Dan itu waktunya sampai sekian mikrodetik gitu kan. Jadi seolah-olah si pengguna itu tidak akan menunggu. Nah, oke. Jadi di sini sebuah instruksi atau perintah tadi ya, awalnya itu akan disimpan di unit memori secara berurutan. Sifatnya adalah sequential order. Nah, kemudian mikroprosesor, bagian mikroprosesor ini akan menjemput atau mengambil instruksi-instruksi tersebut dari memori. Kemudian dia akan menerjemahkan dan mengeksekusi instruksi-instruksi tadi hingga mendapatkan instruksi stop atau berhenti. Ya, makanya di situ ada ALU. Ya. Dia akan mengambil, prosesor ini akan melakukan proses fetch, mengambil data mengambil data dari memori, kemudian dilakukan decode ya, oleh register, ya, oleh register atau control unit, barulah nanti diproses di ALU. Nah, hasil prosesnya itu nanti kemudian akan dikirimkan dalam bentuk biner ke port output. Nah, kalau kita lihat di sini ada proses, terdapat register array yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Sedangkan ALU-nya ini, yaitu tadi, ALU dalam mikroprosesor ini digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi komputasi. Nah, itu tadi cara kerja MPU. Mungkin nanti akan saya share bagaimana animasi dari cara kerja MPU mikroprosesor yang itu tadi ya. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan kita diskusikan untuk hari ini, bisa kita diskusikan di sini atau di e-learning. Learning aja, Pak. Oke, kita mungkin untuk hari ini, untuk melalui meeting ini kita cukupkan sekian. Pertemuan selanjutnya nanti kita gunakan video saja, video yang saya sematkan di e-learning. Nah, setelah ini silahkan nanti apabila ada diskusi, buka diskusi, ada tersedia di sana kolom diskusi. Ya, mungkin saya akhiri untuk hari ini. Saya cukupkan sekian. Silahkan nanti semangat untuk belajar dan lulus tepat waktu. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.